mulai dari sekitar tahun 2005 sampai sekarang ini. Kegiatan yang pernah kami ikuti ketika periode tahun 2005, yakni kegiatan yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi untuk memperlebar sayap dan memperkuat struktur ini, maka kita koneksi, kita yang menyambung dengan Front Pembela Islam FPI. Ini sudah lama, jadi pihak kepolisian datang ke saya minta izin untuk memantau DPO. Saya membantu pihak kepolisian waktu itu. Sosoknya tertutup, sangat tertutup, tidak pernah bergaul. Ya kalau keluar dari rumah hanya sholat di masjid, pulang sudah tutup lagi. Ini adalah bagian dari referensi ideal lama yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Artinya ini sebenarnya adalah gerakan-gerakan lama yang sudah terlanjur strukturnya terlanjur menguat, dan mereka melakukan gerakan-gerakan infiltrasi di bawah tanah yang sangat rapi. Otomatis ideologi mereka akan terus dijaga. Kita kan tahu HTI itu sudah dibubarkan dari negeri ini. Dia sebagai ormas atau gerakan yang terlarang. Ya nggak beda seperti PKI lah, yang mereka tuh punya afiliasi ingin mengganggu ideologi kita Pancasila. Mereka ingin mengklaim dengan paham mereka, agama mereka, ya khilafah lah. Di situ saya lihat ada beberapa pengacaranya kemarin setelah diputuskan Farid Ogbah ini ada dugaan terlibat terhadap teroris. Itu berapa pengacaranya koar-koar, tapi bahasanya berbahaya. Sedulur-sedulur masih ingat kan waktu pemerintah ngumumin soal pembubaran FPI di bulan Desember tahun 2020 lalu? Kalau sedulur-sedulur ingat, waktu itu Pak Mahfud MD, Menko Polhukam kita, dia itu muterin bukti video dukungan Rizik kepada ISIS. Dan video ini jadi salah satu dasar yang bikin FPI dibarin sama pemerintah. Terduga teroris pernah kerja di bank. Ayahanda dia simpatisan Habib Rizik. SN, seorang terduga teroris yang dibeku di rumahnya di Jalan Cempaka, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, rupanya berhenti bekerja sejak menjadi simpatisan Rizik Syihab. Hal tersebut diungkapkan Nurji, 70 tahun, yang tidak lain ayah dari SN. SN dibeku di kediamannya oleh Densus 88. Dalam penangkapan ini, petugas juga menyita beberapa barang bukti. SN disinyalir terafiliasi jaringan teroris yang saat itu akan melakukan bom di Condet, Jakarta bersama kedua rekannya. Nurji mengungkapkan anaknya tersebut memiliki 3 orang anak dari pernikahannya, namun dirinya menyebut pernikahan sang anak sudah kandas. Kata dia, karir sang anak juga kandas saat sang anak menjadi simpatisan pentolan FPI tersebut. Menurut Nurji, saat itu SN sempat meminta izin pada ibunda tercinta untuk berhenti bekerja. Hal tersebut dia lakukan usai menjadi seorang simpatisan. Ayahanda tak tahu SN jadi terduga teroris. Bahkan lanjut dia, dirinya tidak mengetahui bahwa sang anak menjadi salah satu seorang terduga teroris. Ia hanya mengetahui SN menjadi simpatisan. Dia menambahkan sejak berpisah dengan sang istri, SN kembali ke rumah miliknya, yakini tidak ditempati dan berencana untuk dijual. Bahkan dirinya mengaku tidak melihat keanehan pada anak kedua dari 3 bersaudara tersebut. Ia menyatakan SN sebelumnya ikut mertua. Modiar, dukung Cak Nun hina Jokowi, kader Demokrat Beni Kaharman kena geprek netizen. Emma Ainun Najib atau Cak Nun sebenarnya tidak ada bedanya dengan Rocky Gerung, Said Didu dan Rizal Ramli. Sama-sama tukang nyinyir kayak emak-emak kompleks, padahal sudah tua. Lihat saja Rizal Ramli, usianya sudah 68 tahun, Ferguso, tapi masih juga doyan nyebar hoax di medsos, gak ada bijak-bijaknya. Said Didu, usianya 62 tahun tapi kelakuannya malah mencemarkan nama baik Luhut. Untung dia gak sampai masuk penjara kala itu karena dulu dilaporkan oleh Menko Marves tersebut ke polisi. Sedangkan Cak Nun sudah berusia 69 tahun atau sudah masuk kategori lansia, malah menghina Presiden Jokowi. Padahal orang ini pekerjaannya adalah pendakwah. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai tokoh intelektual Muslim Indonesia. Kok makin tua bukannya makin bijaksana, tapi makin gak ada akhlak. Jadi beberapa waktu yang lalu, si Cak Nun ini seperti tanpa bersalah mengatakan Jokowi adalah Fir'aun. Tega banget, orang yang sudah pontang-panting banting tulang untuk negeri ini, tiap hari bekerja untuk memajukan Indonesia, malah disamakan dengan Raja Mesir yang sadis dan bejat itu.
Padahal Presiden Jokowi tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan orang nomor satu di Indonesia itu juga tidak pernah memerintahkan agar anak-anak dibunuh seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Justru yang dikerjakan oleh Presiden sebaliknya, ibu hamil yang tidak mampu diberi bansos PKH, BPNT, dan Kartu Indonesia Sehat, supaya gizi anaknya dalam kandungan dan setelah lahir nanti tercukupi, serta bisa lahiran di Vaskes, meski tidak punya biaya, sedangkan anak-anak sekolah yang asal dari keluarga yang kurang mampu diberi beasiswa program Indonesia Pintar. Pertanyaannya, di mana letak Fir'aunnya? Kalau Jokowi ada kekurangan dalam memimpin negeri ini wajar, karena dia cuma manusia biasa. Tapi kalau ada yang mengatakannya Fir'aun, rasanya orang yang mengatakan tersebut bagian otaknya ada yang gak beres, alias sudah diracuni oleh virus kadron. Lucunya, kelakuan gak ada halak Cak Nun itu malah didukung oleh kader Partai Demokrat, Benny Kaharman, pakai playing victim ala SBY. Siapa yang menghina, siapa pula yang disuruh. Jangan takut dihina, benar-benar kompak. Benar-benar koplak. Tidak menunggu waktu lama, Benny pun auto kena geprek rame-rame oleh netizen. Mentang-mentang anggota dewan bertindak sesukanya, rakyat digampar orang yang menghina presiden didukung. Gak jauh beda dengan junjungannya AHY yang memperjuangkan rakyat boleh menghina kepala negara sesukanya. Mungkin ketum partai hasil giveaway dari bapaknya itu lupa kali ya kalau istrinya Anissa Pohan pernah marah-marah karena anaknya Almira Tunggadewi Yudhoyono dibully pada 2020 silam. Artinya apa? Tidak ada orang yang mau dihina Ferguson, termasuk presiden sekalipun. Bahkan SBY lebih parah lagi, dia dulu pernah melaporkan mantan wakil ketua DPR Zainal Ma'arif ke polisi. Lantaran si Zainal tersebut dianggapnya telah mencemarkan nama baiknya. Gak tahu apakah AHY sudah lupa dengan kelakuan istri dan bapaknya itu, ataukah karena dia memang benci sama Jokowi sehingga apapun cara dilakukan untuk menjatuhkannya. Kemudian Benny Kaharman juga digeprek oleh pemilik akun Twitter @dozilla76 tanpa tedeng. Alih-alih netizen itu menautkan berita yang berjudul Cak Nun sindir gaya kepemimpinan Presiden SBY. Di kolom komentar, cuitan netizen yang mendukung Cak Nun menghina Jokowi tersebut. Kayaknya waketum Partai Demokrat itu nggak tahu kalau penceramah yang pernah dikeluarkan secara tidak hormat dari Ponpes Gontor tersebut pernah nyinyirin junjungannya juga. Lantas apa saja isi beritanya? Cak Nun seperti tanpa bersalah mengatakan, estetika SBY sebagai kepala negara telah tercoreng lantaran rangkap jabatan jadi presiden sekaligus jadi ketum Partai Demokrat dan jadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Memang kalau diperhatikan SBY kala itu rakus juga akan kekuasaan, masa 3 jabatan sekaligus dia pegang. Kayak gak ada orang lain saja di Partai Demokrat, padahal Roy Suryo pada tahun 2013 silam masih jadi kader aktif. Dia sebenarnya bisa ditunjuk sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat kalau SBY mau. Ternyata ini juga hikmahnya dibalik cuitan Benny Kaharman yang mendukung Cak Nun menghina Presiden Jokowi tersebut. Juga orang-orang jadi paham kalau ternyata majikannya yang terkenal sebagai Raja Mangkrak itu tamaknya minta ampun.